Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sebangsa, sebendera, dan setanah air. Yang kami hormati Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, yang kami hormati para panelis, sahabat-sahabat jurnalis yang alhamdulillah hari ini cukup banyak, para pendiri partai. Kita saksikan hari ini hadir Pak Venca, terima kasih, Prof. Budi, Bapak Kiai Hajidin, Prof. Mubarak, dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Semua kader Partai Demokrat, dimanapun berada, para relawan, para pejuang yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang saya cintai, saya muliakan, dan saya banggakan. Hari ini saya berdiri di sini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Tidak semua anak bangsa mendapatkan kesempatan yang sama. Oleh karenanya sepatutnya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu, baik dari internal Partai Demokrat hadir, sebagaimana saya sebutkan tadi, para pendiri, para senior Partai Demokrat, maupun mereka yang berada di luar, yang sedang melaksanakan tugas tanggung jawab dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, yang telah mengawal proses demokratisasi sehingga kita semua sampai pada titik hari ini. Tentunya penghormatan dan cinta yang luar biasa saya tujukan kepada ibu saya. Sekali lagi, ibu saya yakin ibu saya sedang berdoa pada saat ini untuk kita semua, untuk keselamatan bangsa dan negara. Ibu saya yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan ketulusan kasih sayangnya, cinta kasihnya yang luar biasa. Dan bapak saya yang telah memberikan keteladanan sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Saya merasa almarhum bapak saya hadir di ruangan ini, memandang dengan senyum, melihat putranya menyampaikan gagasan-gagasan besar demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Saudara-saudara, sekilas saya balik ke belakang pada saat deklarasi calon presiden dari Partai Demokrat pada bulan September yang lalu. Para pemimpin-pemimpin kita, dimulai dari Bung Karno, Pak Harto, Profesor Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, dan terakhir Bapak SBY. Saya yakin mereka telah menerjemahkan amanah konstitusi di dalam kerja-kerja mereka di era kepemimpinannya. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lanjutkan. Ada hal-hal yang tidak sempurna, yang itulah tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Saya
dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang sangat sedikit. Terakhir, jabatan saya sebagai Ketua DPR mencoba membangun gagasan besar, mencoba membangun ide-ide yang strategis, membangun negeri ini. Tentunya saya mendengarkan suara-suara rakyat Indonesia dari seluruh pelosok-pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di mana kita semua berkeinginan untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini menjadi Indonesia yang bermartabat. Indonesia yang bermartabat ditunjang oleh 3 pilar besar. Pertama adalah bagaimana kita membangun keunggulan sumber daya manusianya, membangun nilai-nilai competitiveness, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia di era globalisasi. Yang kedua, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang mandiri, yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Pilar yang ketiga, bagaimana kita mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadilan, bangsa yang amanah, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memenuhi harapan-harapan rakyat kita. Saudara-saudara, lantas apa yang akan kita lakukan untuk membangun Indonesia? Sebelum kita menjawab pada pertanyaan tersebut, seharusnya lah kita memahami terlebih dahulu tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat kita, bangsa kita, dalam rangka membangun bangsa Indonesia ini ke depan. Dari perjalanan saya sebagai Ketua DPR selama ini, yang telah melakukan kunjungan ke banyak tempat di seluruh pelosok negeri, saya berjumpa banyak komunitas, dari yang tinggi menengah sampai bawah, komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas buruh, para pedagang kecil, komunitas budayawan, dan lain-lain sebagainya, termasuk anak-anak kita yang cerdas yang berada di kampus-kampus. Banyak hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini yang dapat berjalan dengan baik. Namun kita tidak dapat menutup mata, masih banyak juga kekurangan-kekurangan. Dan itu merupakan curahan hati masyarakat kita yang harus kita tampung dan kita perjuangkan. Kalau saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini, masyarakat kita merasakan biaya hidup yang semakin berat, di mana kebutuhan bahan pokok yang semakin mahal, masalah energi, di mana masyarakat kita yang ingin memanfaatkan menggunakan energi kadang-kadang dirasakan mahal karena persoalan distribusi. Kadang-kadang terasa langka sehingga mereka tidak dapat melaksanakan aktivitas harian mereka. Ada nelayan, ada petani dan lain sebagainya. Ada persoalan pelayanan kesehatan, akses pendidikan yang belum mencapai seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada transportasi yang terasa mahal karena infrastruktur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan persoalan yang paling krusial yang menyakiti kita semua
dan itu menggerogoti harta kekayaan negara adalah masalah-masalah korupsi yang semakin masif dalam setiap level, pada setiap tanggung jawab, pada setiap kewenangan, dan lain sebagainya. Demikian banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, maka tidak mungkin mampu kita menyelesaikan apabila kita melihatnya dari segi yang sangat sempit, segmented, persektoral. Kita harus melihatnya dalam konteks yang holistik, dilandasi pada keindonesiaan, kekinian. Dari hasil komunikasi kami dengan rakyat di seluruh pelosok negeri, maka saya dapat merumuskan beberapa persoalan bangsa ini yang merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Dan ini merupakan kajian bersama teman-teman dari seluruh pelosok negeri, para pemikir, para relawan, dan tentunya saya tidak boleh memotong kesimpulan ini. Saya harus bacakan secara utuh agar bisa ditangkap dengan jelas tantangan apa yang dihadapi bangsa ini ke depan. Yang pertama adalah tantangan dalam bidang ekonomi, mencakup antara lain besaran makroekonomi, inflasi yang didorong oleh naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok, defisit APBN dan hutang internasional, serta defisit transaksi perdagangan internasional, maupun jatuh temponya hutang internasional yang akan mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Amerika Serikat, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan mengganggu kapasitas daya beli masyarakat. Yang kedua, tantangan rendahnya sebaran layanan pendidikan yang memadai, mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dasar di remote area, kurangnya rasio tenaga didik yang cakap, serta masih belum meratanya pendidikan dasar yang murah dan terjangkau. Yang ketiga, tantangan minimnya sebaran layanan kesehatan masyarakat, antara lain diindikasikan kurangnya tenaga medis, khususnya di luar Jawa dan Sumatera, baik untuk layanan yang terkait dengan penyakit maupun yang terkait dengan kecukupan gizi, kesehatan balita, dan kehamilan ibu. Yang keempat, infrastruktur dasar yang belum memadai, buruknya kualitas dan rendahnya kuantitas infrastruktur, misalnya ketersediaan transportasi massal, jalan dan jembatan, akan mendorong tingginya biaya ekonomi atas penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Di samping tingginya biaya ekonomi bagi masyarakat, buruknya kualitas infrastruktur akan menghambat laju penyebaran informasi dan pengetahuan serta teknologi kepada masyarakat, khususnya di luar Jawa dan Sumatera. Yang kelima, demokratisasi dan desentralisasi pembangunan daerah. Beberapa kajian dari beberapa perguruan tinggi menyatakan bahwa proses demokratisasi di Indonesia sudah sangat bebas, yang dapat dikatakan sebagai tahap yang berlebihan. Prasyarat dasar dari terwujudnya demokrasi yang baik masih belum dapat dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain tingkat pendidikan dasar masyarakat yang baik untuk memudahkan proses edukasi, kesadaran, keterwakilan politik dan bernegara, ketersediaan media yang berimbang untuk meminimalkan asymmetric information, ketersediaan dukungan kelembagaan yang kredibel bagi proses demokrasi, lembaga pemilu, dan peraturan pendukungnya, serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana kunci proses demokratisasi.
Permasalahan yang senada juga muncul dari sisi pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah. Dari sisi desentralisasi ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat banyak, seperti pemekaran wilayah dan beban biaya pembangunan, korupsi yang terdesentralisasi, koordinasi pembangunan antara wilayah yang menjadi lebih rumit, serta munculnya kooptasi dari elit lokal terhadap target pembangunan. Yang keenam, korupsi dan penegakan hukum. Sangat banyak tantangan pada upaya penanggulangan korupsi dan penegakan hukum. Korupsi yang masih merajai para penegak hukum serta para pimpinan lembaga pemerintahan, lembaga negara menjadi salah satu bukti kondisi buruknya penyalahgunaan wewenang dan lemahnya mental para penyelenggara pemerintahan negara. Proses penegakan hukum disertai contoh kepemimpinan yang kredibel dan edukasi masyarakat mengenai korupsi dan dampaknya akan menjadi upaya yang cukup ampuh dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Edukasi masyarakat untuk mewujudkan budaya disiplin dan jujur menjadi mendesak, mengingat secara samar telah ada budaya permisif atas abuse of power, baik dalam upaya adanya keuntungan finansial maupun non-finansial. Yang terakhir, last but not least, wibawa diplomasi internasional. Reposisi Indonesia sebagai negara besar dengan bentang luas wilayah, kekayaan potensi alam dan jumlah penduduk yang ada sangat memungkinkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh dalam diplomasi internasional dan menjadi bangsa yang bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagaimana menjawab semua tantangan itu? Disinilah diharapkan hadirnya peran masyarakat Indonesia untuk mencari siapa pemimpin yang mampu memenuhi tantangan itu, yang mampu menghadapi tantangan-tantangan itu, lalu menentukan pilihannya untuk memimpin bangsa ini, bangsa yang besar. Seorang pemimpin yang mampu memberikan keteladanan, pemimpin yang punya komitmen yang kuat untuk membangun negeri, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap negara dan bangsa. Paling tidak pemimpinnya itu memenuhi 5 syarat utama. Pertama, mampu memahami persoalan yang ada. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan semua stakeholder, semua pihak, bahwa masalah itu adalah masalah kita bersama. Masalah itu adalah masalah Indonesia yang harus diselesaikan. Yang ketiga adalah mampu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah besar itu. Yang keempat, mampu mengkoordinasikan semua kekuatan, stakeholder, semua pihak yang berkepentingan untuk menjalankan solusi-solusi itu agar mencapai cita-cita kesemua. Dan sebagai bonus yang harus juga menjadi pertimbangan bahwa seorang pemimpin harus mampu bertindak, berpikir dan bertindak secara dinamis, responsif namun sistematis. Saudara-saudara semuanya, kembali kepada pertanyaan sebelumnya, bagaimana membangun Indonesia ke depan? Bila saya diamanahkan untuk memimpin gagasan-gagasan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka saya akan mewujudkan bangsa ini sebagai bangsa yang berdaulat. Paling tidak ada 3 kedaulatan yang harus kita bangun. Pertama, kedaulatan dalam bidang ekonomi, green economy.
paling tidak dua hal yang harus kita tegakkan kedaulatannya, yaitu berdaulat dalam bidang pangan dan berdaulat dalam bidang energi. Yang kedua, kedaulatan mengelola semua potensi bangsa. Kita mempunyai penduduk yang besar, 244 juta jiwa lebih. Itu adalah potensi bangsa Indonesia. Penduduk bukan merupakan beban. Kita mempunyai budaya yang beragam, merupakan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Kita juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga mempunyai sumber daya alam, termasuk sumber daya kelautan, yang sampai sekarang ini belum tergarap. Puluhan triliun potensi sumber daya laut dimanfaatkan oleh negara-negara asing, tidak memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah kedaulatan wilayah, keamanan dalam negeri, serta pencegahan korupsi. Untuk pencegahan korupsi, saya punya komitmen tersendiri. Saya ingin membangun kebersamaan, membangun komitmen bagi para pemimpin negara Republik ini. Saya yakinkan bahwa pembantu saya, menteri-menteri saya tidak akan melakukan korupsi. Andai kata menteri saya melakukan korupsi, saya yang harus bertanggung jawab. Saya akan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian, andai kata eselon 2-nya yang melakukan tindak pidana korupsi, maka tidak ada yang salah dengan prajurit. Eselon 1 harus bertanggung jawab. Demikian dan seterusnya, eselon 3, eselon 2 harus bertanggung jawab. Untuk semua itu tentu saya punya konsep bagaimana pencegahan korupsi itu bisa dilakukan. Kita punya lembaga-lembaga pengawas yang demikian banyak, tapi tersebar dan tidak tersinergi dengan baik. Ada yang namanya Inspektorat Jenderal, ada Inspektorat Daerah, ada Badan Pengawas Daerah, ada namanya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, internal pemerintah, terakhir eksternal pemerintah, kita punya BPK. Saya akan mensinergikan semua pengawas pemerintah. Tidak ada irjen yang bertanggung jawab kepada menteri, tidak ada irda bawasda yang bertanggung jawab kepada kepala daerah, tapi bertanggung jawab kepada government auditor yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Saya yakin tidak ada satu usaha pun yang bisa berjalan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, khususnya pidana korupsi, apabila pengawasan itu dilakukan dengan baik. Saudara-saudara semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang akan kami lakukan tersebut adalah demi masa depan anak cucu kita di masa yang akan datang. Terakhir, dalam melaksanakan pembangunan ada 3 prinsip yang saya pedomani. Sebagai bentuk kita menghargai para pemimpin kita terdahulu, yaitu tinggalkan program-program yang tidak memberikan manfaat, program-program yang sudah tidak ada urgensinya dan dari sisi kekinian. Sehatkan program-program yang belum berjalan baik tapi memberikan kemaslahatan besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, tumbuhkan gagasan-gagasan besar calon-calon pemimpin bangsa. Saya siapkan pribadi saya sebagai ruang terbuka bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Untuk memudahkan kita mengingat itu, maka saya memberikan istilahnya dalam 3 huruf saja. THT. THT artinya tinggalkan, sehatkan, tumbuhkan. Sekali lagi, tinggalkan,
sehatkan, tumbuhkan. Saya minta semuanya. Tinggalkan, sehatkan, tumbuhkan. Sekali lagi. Tinggalkan, sehatkan, tumbuhkan. Salam Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.